Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimurahkan rezekinya oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi pada tanggal 9 Desember akan bergulir Piala AFF Senior, yang mana timnas Indonesia telah mengkonfirmasi akan menurunkan skuad U22. Tentunya ini menuai beragam komentar dari negara-negara peserta Piala AFF seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang mereka mengatakan kalau timnas Indonesia terlalu memandang rendah Piala AFF dengan menurunkan skuad U22. Padahal kata mereka, Indonesia belum pernah satu kali pun menjuarai Piala AFF Senior. Tapi memang timnas kita saat ini tentunya yang senior, pemain-pemain abotnya kita fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Tentunya itu yang lebih kita utamakan, dan apalagi kalau Piala AFF ini adalah piala yang tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi ini adalah peluang untuk pemain-pemain seperti Ramadan Sananta atau Hoki Caraka yang selama ini tidak banyak dapat menit bermain di timnas senior. Jadi ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi mereka di skuad U22 yang akan dimainkan di Piala AFF nanti. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channelnya Berita Seputar Olahraga. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat dulu videonya. Keputusan Timnas Indonesia jelang turnamen Piala AFF 2024 yang memilih menurunkan tim under 22 bukan skuad senior memicu reaksi beragam dari negara-negara pesaing, salah satunya datang dari Malaysia. Tapi kalau ada ruang, bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia. Mereka menyebut keputusan ini sebagai tanda bahwa Indonesia memandang sebelah mata turnamen bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Malaysia mengungkapkan bahwa Indonesia seharusnya menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024, mengingat Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara di turnamen ini. Ya. Tapi mereka kita berpendapat ada yang lebih tim yang belum pernah lagi, menjadi yaitu juara seharusnya menganggap Piala Piala Dunia AFF sebagai target utama dan bukan ajang percobaan. Langkah Indonesia menurunkan timnas under 22 bisa dianggap sebagai bentuk kurangnya komitmen terhadap turnamen tersebut. Bagi Malaysia, memenangkan Piala AFF merupakan prioritas yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan setiap tim harus mengerahkan skuad terbaiknya demi prestasi. Keputusan Indonesia yang mengutamakan tim under 22 juga menjadi perhatian karena mereka melihat hal ini sebagai kesempatan besar bagi negara-negara pesaing untuk memperebutkan gelar juara. Keputusan ini juga menarik perhatian dari rival lain, termasuk Vietnam. Tak seperti Malaysia, Vietnam justru menyambut baik langkah Shin Tae-yong. Vietnam melihat kesempatan besar untuk merebut gelar Piala AFF kali ini sangat terbuka, sekaligus menuntaskan ambisi balas dendam terhadap timnas Indonesia. Vietnam tengah bertekad balas dendam setelah dipermalukan timnas Indonesia 3 kali secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir kedua tim. Vietnam yang berambisi kuat untuk menjuarai Piala AFF 2024 menganggap absennya pemain senior Indonesia sebagai keuntungan besar. Kami menghormati setiap keputusan yang diambil oleh federasi negara lain. Namun, kami siap memanfaatkan situasi ini demi membawa pulang gelar. Kini kesempatan Vietnam balas dendam bisa terwujud di Piala AFF 2024. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia masuk dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Absennya timnas senior di ajang Piala AFF 2024 diumumkan langsung oleh STY. Pelatih timnas Indonesia ini mengatakan bahwa ia tidak akan membawa skuad terbaiknya untuk bertarung di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain timnas under 22 Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak seperti negara-negara lain. Sebab Shin Tae-yong sedang fokus bersama timnas Indonesia yang sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Atas dasar itu, Sintayong hanya akan membawa pemain dari timnas Indonesia Under 22 untuk bertarung dalam turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024. Target Sintayong di Piala AFF yaitu membawa timnas Indonesia Under 22 melaju ke final. Sementara untuk timnas utama atau senior, PSSI memberikan target ke Sintayong, yakni membawa timnas Indonesia masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun timnas Indonesia akan diperkuat oleh skuad Under 22 di Piala AFF 2024, namun tetap berharap agar tim muda ini bisa tampil sukses dan memberikan performa terbaiknya. Keputusan menurunkan pemain muda mungkin cukup berisiko, tetapi bisa menjadi peluang besar bagi timnas Under 22 untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Banyak pihak berharap dengan bimbingan dari pelatih Shin Tae-yong dan semangat juang yang tinggi, tim ini mampu mengejutkan lawan-lawan mereka dan melangkah sejauh mungkin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan menonton Jelajah Berita Olahraga. Semoga sedikitnya bermanfaat untuk kalian. Dukung kami dengan subscribe, like, Ya, dan silahkan komen. subscribe Sampai jumpa channelnya. pada info menarik selanjutnya. Itulah videonya. Tentunya ini memang ngerinya sedap rasanya karena timnas kita hanya menurunkan usia U22 di Piala AFF, sedangkan mereka tentunya akan menurunkan kekuatan penuh seperti timnas Malaysia, timnas Thailand, dan timnas Vietnam, dan mereka berambisi untuk menjuarai Piala AFF di 2024 ini. Apalagi dengan kita yang menurunkan skuad U22, tentunya mereka menganggap inilah peluang kesempatan buat mereka untuk bisa kembali merebut gelar juara di Piala AFF. Karena kalau timnas kita yang dimainkan adalah skuad inti, tentunya mereka juga banyak mengatakan maka Piala AFF di 2024 ini adalah milik Indonesia. Tapi karena kita lebih mengutamakan di kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia, tentunya itu yang lebih utama bagi kita daripada Piala AFF. Sedangkan mereka kan memang tidak ada ajang lain selain Piala AFF, makanya mereka bisa fokus dan berusaha untuk bisa meraih gelar. Sedangkan kita tentunya sangat berharap, apalagi timnas kita Sintayong ditargetkan oleh Pak Erick Thohir, Ketua PSSI kita, untuk bisa lolos setidaknya di posisi 4 agar bisa melanjut ke putaran selanjutnya demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia di 2026. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga saja timnas U22 bisa bersaing di Piala AFF, walaupun yang kita hadapi adalah tim-tim inti di Piala AFF nanti untuk negara-negara peserta lainnya. Tetapi kita inilah ajang kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk membuktikan kualitasnya di Piala AFF di 2024 ini. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.